Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Usatun Hasanah. Saya biasa dipanggil dengan Uswa. Dengan NIM 118, saya dari kelas C, Universitas Trunojoyo Madura, Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis. Tujuan saya membuat video presentasi ini itu untuk memenuhi penugasan ujian akhir semester mata kuliah Usaha Tani. Usaha tani kali ini saya akan membahas tentang komoditas padi yang berada di Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia sebagai makanan pokok utama penduduk di Indonesia. Maka di masa data pemerintahan dituntut untuk mampu mengelola produktivitas tanaman pangan agar dapat mandiri. Swasembada beras berkelanjutan merupakan salah satu pengejawantahan manifestasi dari kemandirian pangan. Dan Jawa Timur merupakan lumbung padi terbesar di Indonesia. Padi merupakan tanaman yang banyak dibudidaya di Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan. Berbagai sistem tanam yang telah diterapkan di Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan. Kita masuk ke bagian apa rumusan masalahnya. Di sini ada 4 poin untuk rumusan masalahnya. Yang pertama ada perencanaan usaha tani padi dalam aspek non-finansial dan juga finansial. Yang kedua ada sumber pembiayaan dan kendala strategi yang diberikan. Yang ketiga, kelebihan dan juga kekurangan program asuransi yang disediakan pemerintah. Dan yang terakhir, bentuk kemitraan yang cocok dan perusahaan yang cocok dalam mengembangkan usaha tani padi. Kita masuk ke bagian perencanaan usaha tani padi, yaitu di aspek non-finansial. Di Desa Kanginan itu merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan. Dan di Desa Kanginan ini itu merupakan wilayah sekitar rumah saya. Makanya saya mengambil komoditas padi di sekitaran lingkup Kanginan saja. Masuk ke bagian status kepemilikan lahan. Nah, untuk status kepemilikan lahan ini itu saya sudah berjumpa dengan petani padi yang berada di sekitar rumah saya, yaitu nama pemilik lahannya ada Ahmad Jumali dengan usia beliau 40 tahun dan pendidikan terakhirnya S1 SPDSD, jumlah anggota keluarganya 5. Status kepemilikan lahan yaitu adalah lahan sendiri atau milik sendiri, dan jenis komoditas pada lahan yang ditanam itu adalah komoditas padi. Untuk modal usahanya sendiri itu adalah modal pinjam. Yang terakhir tergabung ke kelompok tani itu beliau Ahmad Jumali ini tuh tergabung kepada kelompok tani. Lanjut ke bagian masa tanam komoditas. Masa tanam itu sendiri adalah pedoman waktu tertentu yang dijadikan sebagai tahap permulaan menanam. Masa hidup tanaman padi dari tanam hingga panen berkisar antara 3-4 bulan. Kita masuk ke bagian perawatan dan pemeliharaan tanaman padi oleh beliau Ahmad Jumali. Di sini yang pertama ada pemupukan. Pemupukan ini dilakukan oleh petani pada waktu 14 hari setelah masa tanam, dan pemberian pupuk susulan atau kedua yaitu 30 hari setelah masa tanam. Pemberian pupuk susulan atau kedua ini jikalau diperlukan saja oleh masing-masing petani. Jadi itu yang susulan atau yang kedua ini itu hanya diperlukan saja, bila diperlukan saja gitu. Yang kedua ada teknik penyulaman. Teknik penyulaman pada tanaman padinya yaitu pada tanaman padi yang sudah mati ditanam kembali menggunakan bibit yang telah tersedia. Jadi tanaman padi yang sudah mati itu ditanam kembali dengan bibit yang sudah tersedia. Petani yang menggunakan teknik penyulaman ini itu dapat melakukannya setelah melihat tanaman padi yang sudah berumur 14 hari setelah tanam. Yang selanjutnya adalah mengatasi gulma. Mengatasi gulma itu yaitu dengan mencabut secara langsung dengan tangan atau menggunakan alat siang, yaitu parang. Namun, apabila gulma sudah tidak memungkinkan untuk diatasi oleh petani secara langsung memakai tangan atau menggunakan alat siang, yaitu parang,
Maka petani menggunakan herbisida untuk mengatasi gulma tersebut, yang mana herbisida tersebut disemprot menggunakan alat hand sprayer. Yang terakhir yaitu untuk mengatasi hama penyakit. Untuk mengatasi hama penyakit, beliau Ahmad Jumali itu mengatasinya dengan teknik pengapasan. Teknik pengapasan itu dengan cara mengumpulkan rumput atau daun yang sudah kering lalu ditumpuk kemudian dibakar. Asapnya tersebutlah yang berguna untuk mengusir hama penyakit seperti walang sangit. Sedangkan untuk penggunaan insektisida hanya diperlukan apabila teknik pengasapan tidak memungkinkan lagi. Jadi teknik pengasapan ini itu dilakukan apabila si walang sangit itu bisa manjur atau bisa dilakukan dengan teknik pengasapan. Tetapi jika teknik pengasapan ini itu tidak berhasil dan gagal, maka caranya yaitu dengan penggunaan insektisida. Selanjutnya kita akan membahas tentang musim tanam padi, yaitu di sini ada musim tanam utama. Yang pertama, musim tanam utama ini musim penanaman padi dilaksanakan pada saat musim penghujan, baik di tanah basah, tanah yang pengairannya bagus, dan tanah kering tada hujan. Musim tanam utama ini itu terjadi pada bulan November, Desember, Januari, Februari, dan juga Maret. Yang kedua ada musim tanam gadu. Pelaksanaan musim tanam ini tidak mendapatkan pengairan tetapi mengandalkan air hujan atau tanah hujan. Musim tanam gadu terjadi pada bulan April, Mei, Juni, dan juga Juli. Yang terakhir ada musim tanam kemarau. Musim tanam ini tetap bisa dilaksanakan dengan catatan sistem pengairan atau irigasinya harus lancar. Musim tanam kemarau terjadi pada bulan Agustus, September, dan juga Oktober. Kita masuk ke bagian aspek finansial. Nah, aspek finansial sendiri adalah biaya usaha tani yang merupakan pengorbanan yang dilakukan oleh petani untuk memperoleh faktor-faktor produksi yang digunakan dalam mengelola usaha tani dan mendapatkan hasil yang bagus. Adapun biaya-biaya yang dikeluarkan petani selama kegiatan pemeliharaan tanaman padi ini yaitu oleh beliau Ahmad Jumali di Kecamatan Pamekasan, Kelurahan Kanginan, Kota Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Madura, Provinsi Jawa Timur. Yang pertama di sini ada input benih, pupuk, dan juga pestisida. Di mana di gambar PPT ini total biaya dari input benih, pupuk, dan juga pestisida ini itu jumlahnya 14.311.000. Lalu untuk input peralatannya, di sini ada beberapa peralatan sudah saya cantumkan juga di PPT di gambar, yaitu dengan total biaya 213.652. Dan yang ketiga ada input tenaga kerja. Input tenaga kerja ini itu upahnya di sini menurut beliau Ahmad Jumali, karena wawancara dengan beliau ternyata untuk upahnya itu masih standar, yaitu 150, ada juga yang 100 tergantung dengan apa yang dikerjakan. Dan di sini total biaya dari input tenaga kerjanya yaitu sebesar 12.700.000. Yang keempat ada hasil perencanaannya, di mana hasil perencanaannya itu ada RC rasio, BC rasio, BEP produk, BEP rupiah. Berdasarkan hasil analisis perencanaan usaha tani komoditas padi memperoleh penerimaan sebesar 34.350.000 dengan total produksi 7.500 kg. Adapun penggunaan biaya akhirnya pada periode 1 kali tanam dengan luas lahan 1 hektar sebesar Rp14.524.652 sehingga diperoleh keuntungan sebesar Rp19.825.348. Usaha tani ini itu dapat dinyatakan layak secara finansial, di mana nilai RC-nya tadi yaitu sebesar 2 dan nilai BC-nya yaitu bernilai 1. Nilai RC ini menunjukkan perbandingan dan penerimaan dan biaya yang dikeluarkan lebih dari 1, yang dimana menguntungkan, maka
dapat dinyatakan bahwa usaha tani ini layak untuk dilakukan. Sedangkan untuk nilai BC-nya menunjukkan perbandingan perolehan keuntungan dan biaya yang dikeluarkan sama dengan 1, maka dapat dinyatakan bahwa usaha tani ini yaitu feasible dan layak untuk dilakukan. Sedangkan perolehan nilai BEP produk sebesar 3.171 kg dengan total produksi 7.500 kg padi, maka usaha tani ini dinyatakan layak. Kemudian perolehan nilai BEP rupiahnya sebesar 1.936 dengan total penerimaan sebesar 34.350.000. Maka usaha tani ini dinyatakan layak untuk dilakukan. Lahan dari Bapak Ahmad Jumali ini itu seluas 1 hektar. Luas ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang sumber pembiayaan dari beliau Ahmad Jumali, kendala yang dihadapi dalam pembiayaan dan juga strategi yang akan saya tawarkan. Yang pertama masuk ke sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan selama masa pemeliharaan tanaman padi, yaitu beliau Ahmad Jumali, Bapak Ahmad Jumali ini pembiayaannya modal pinjam kepada saudaranya dan juga pinjam kepada tetangga karena luas lahannya itu 1 hektar. Jadi tidak memungkinkan untuk memakai modal pribadi karena menurut beliau Ahmad Jumali jikalau menggunakan modal pribadi belum tentu cukup. Jadi untuk modalnya diselingkan juga dengan pinjam gitu. Jadi di hasil wawancara tadi ini beliau Ahmad Jumali mengucapkan bahwa untuk pemeliharaan tanaman padi ini itu menggunakan modalnya yaitu pinjam, tidak dengan modal sendiri. Untuk kendala pembiayaan yang dihadapi petani Bapak Ahmad Jumali ini dalam pembiayaannya, karena Ahmad Jumali ini Bapak Ahmad Jumali ini tidak hanya meminjamnya ke tetangga ataupun saudaranya, tetapi lebih banyak pinjam kepada pihak bank. Yang dimana kendalaannya yaitu penggunaan modal pinjaman untuk membiayai suatu usaha menimbulkan beban biaya bunga, biaya administrasi, serta komisi yang besarnya relatif. Penggunaan modal pinjaman mewajibkan pengembalian pinjaman setelah jangka waktu tertentu. Jadi di sini kendalanya itu karena bunga pinjamannya itu lumayan, ada biaya administrasi serta komisinya juga. Dan itu yang menjadi kendala pembiayaan dari Bapak Ahmad Jumali ini dalam pemeliharaan tanaman padinya seluas 1 hektar. Lalu strategi yang saya tawarkan di sini tentang pembiayaannya supaya dapat meminimalisir pembiayaan tersebut yaitu mengikuti program asuransi usaha tani padi atau yang biasa disebut dengan AUTP. Tetapi program asuransi usaha tani padi ini itu harus mendaftar terlebih dahulu. Lanjut ke pembahasan kelebihan dan juga kekurangan dari program asuransi yang sudah disediakan oleh pemerintah, yang dimana yaitu ada program asuransi usaha tani padi yang dimana saya tawarkan untuk si beliau Bapak Ahmad Jumali ini. Untuk kelebihan dari program asuransi usaha tani padi itu adalah petani mendapatkan manfaat perlindungan atas kerugian petani dari kegagalan panen, baik karena bencana alam maupun serangan hama, termasuk bencana banjir bandang hingga gempa bumi. Hama yang dimaksud mencakup wereng coklat, walang sengit, tikus penggerek batang, dan ulat geranya. Sedangkan untuk penyakit tanaman seperti penyakit blas, kerdil rumput, kerdil hampa, tungo, dan busuk batang. Jadi ini sangat bermanfaat sekali untuk beliau Ahmad Jumali untuk meminimalisir pembiayaannya, yang dimana pembiayaannya yang awalnya modal pinjam dan tidak ada asuransi dalam kegagalan panen. Dan kalau modal pinjam ke bank itu kalau udah gagal panen itu otomatis resiko sendiri, tetapi jika bergabung di program asuransi usaha tani padi ini itu bisa mengklaim
tentang kerusakan padinya dan juga bisa meminimalisir penghematan jika kegagalan panen itu terjadi. Tetapi di program asuransi tani padi ini tuh juga memiliki kekurangan di antaranya yang pertama ada kondisi tanaman padi yang bisa diajukan klaimnya ada beberapa kriteria umur padi, yakni umur padi sudah melewati 10 hari setelah 10 hari setelah tanam. Selanjutnya ada umur padi sudah melewati 30 hari setelah tebar pada sistem tanam benih langsung. Terus selanjutnya umur padi sudah melewati 30 hari setelah pemotongan atau panen pada tanaman utama dan tumbuh tunas baru pada sistem padi salibu. Yang kedua kurangannya yaitu klaim kerusakan baik karena OPT maupun banjir, intensitas kerusakannya harus mencapai lebih dari 75%. Jadi jikalau mengklaim kerusakan kurang dari 75% itu tidak bisa. Selanjutnya, untuk pembayaran ganti rugi dihitung per satuan luas dengan tingkat kerusakan yang telah mencapai lebih dari 75% per petak alami. Yang seperti saya sebutkan tadi, jika mengklaim kerusakan harus kerusakannya itu mencapai lebih dari 75%. Kita lanjut ke pembahasan yang terakhir yaitu tentang kemitraan dan juga perusahaan yang cocok untuk menggandeng petani padi, khususnya untuk beliau Bapak Ahmad Jumali, siapa tahu bisa mengembangkan lagi dan bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi apabila bergabung di kemitraan ini. Yang pertama, Perum Bulog. Di Perum Bulog ini itu ada on-farm kemitraan, yaitu kegiatan kerjasama usaha tani antara Perum Bulog dan mitra kerja on-farm. Dengan kewajiban, Perum Bulog memberikan paket pinjaman saprodi dan kewajiban mitra kerja on-farm membayar kembali setelah panen. Yang kedua di sini ada Badan Usaha Milik Rakyat atau BUMR. BUMR ini adalah bentuk korporatisasi, koperasi dan juga UMKM sehingga menjadi badan usaha yang terstruktur, dikelola secara profesional. Model BUMR melahirkan kekuatan ekonomi nasional karena memiliki skala usaha yang layak untuk mampu berkompetisi dan bekerja sama dengan badan usaha lainnya dalam area bisnis domestik maupun global. Dari semua penjelasan yang sudah saya jelaskan, di sini saya menarik kesimpulan, yaitu berdasarkan hasil analisis perencanaan tadi memperoleh nilai RC sebesar 2, nilai BC-nya sebesar 1. Dan untuk kendala yang dihadapi dalam pembiayaannya yaitu kesusahan dalam modal, yang dimana modal selama pemeliharaan padi hingga panen menggunakan modal pinjam, di mana penggunaan modal pinjaman untuk membiayai suatu usaha akan menimbulkan beban biaya bunga, biaya administrasi, serta komisi yang besarnya sangat relatif. Di sini saya juga memberikan saran kepada beliau Bapak Ahmad Jumali, yaitu sarannya yang pertama mengikuti program asuransi usaha tani padi supaya bisa meminimalisir pembiayaannya ketika gagal panen, resikonya tidak terlalu besar karena bisa mengklaim kerusakan pada program asuransi usaha tani padi ini. Yang kedua, mengikuti kemitraan dan juga menggandeng perusahaan dalam pengembangan usaha tani padinya, siapa tahu membuahkan hasil dan menguntungkan. Yang ketiga yaitu meminimalisir kegagalan panennya, mulai dari pemeliharaan dan juga perawatan dalam gangguan hama penyakit. Mungkin itu saja penjelasan mengenai komoditas padi milik Bapak Ahmad Jumali dengan luas lahan 1 hektar. Dan semoga penjelasan yang sudah saya jelaskan bisa dipahami oleh para audien. Dan untuk yang penasaran siapa sih Bapak Ahmad Jumali, di sini saya akan memberikan foto Bapak Ahmad Jumali dengan saya ketika wawancara. Itu saja dari saya, kurang lebihnya saya atas nama pribadi Usatun Hasanah mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dalam berbicara atau kesalahan dalam berkata. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.